Males itu bukan karakter ya teman-teman. Jadi males itu bisa dirubah. Males itu cuman kayak sinyal kayak kita tuh belum tertarik di hal itu. Nah, kuncinya gimana nih ngatasin malesnya? Cari motivasi, pelajari. Kadang kita belum mengetahui hal itu, jadinya kita males. Kayak gali terus informasi tentang hal itu, hal apapun itu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online, selamat datang di podcast Universitas Nurul Huda. Kembali lagi bersama saya Septia Dwi Cahyani dan saya Aisyah Nada Zahra. Nah kali ini Kak, kita di podcast kali ini tuh kira-kira kita akan mengangkat tema apa nih? kali ini kita akan mengangkat podcast Ukir Prestasi Gemilang dengan beasiswa PPA di Universitas Nurul Huda. Wah, temanya menarik banget ya Kak Bener. podcast kali ini. Sebelumnya nih, mungkin teman-teman yang nonton ini belum tahu tuh beasiswa PPA itu seperti apa. Iya, Boleh bener. dijelaskan Kak itu Ya, seperti apa? beasiswa PPA bisa disebut dengan peningkatan prestasi akademik, merupakan program yang ditunjukkan untuk membantu mahasiswa yang mempunyai potensi akademik yang tinggi. Tujuannya juga agar dapat menyelesaikan pendidikannya dengan sukses tanpa terbebani finansial. Wah, jelas sangat menarik nih. Cocok sekali untuk mahasiswa ini Bener. temanya. Pasti podcast kali ini kita nggak sendiri dong Kak. Iya, bener Pastinya dong. ada narasumber yang luar biasa yang akan kita datangkan pada podcast kali ini. Nah, siapa tuh? Siapa ya? Penasaran? Langsung saja kita sapa ya. Halo Kak Rinta. Halo guys. Boleh nih sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, lebih baik dulu kita kenalan dulu nih. Boleh? Ya benar, karena kan tak kenal maka tak sayang. Iya, betul. Tapi kalau sudah kenal jangan terlalu sayang. Enggak. Betul sekali. Silakan Kak. Silakan. Oke. Perkenalkan ya teman-teman online juga. Hai. Nama saya Rintan Sari. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Nurul Huda. Iya. Masuk di semester 4. Wah, Saya semester ambil 4 tuh. prodi fisika. Wah, fisika. Ini ya Kak. Tentunya ya gak main-main untuk bintang tamu kali ini ya. Betul. Ya. Jadi Kak Rintan nih ya. Iya. Kali ini kita akan ngobrol, tadi kan temanya tentang prestasi gemilang di beasiswa PPA. Berarti kan Kak Rintan ini adalah salah satu mahasiswa yang menerima beasiswa PPA nih. Iya, benar. Nah, pastinya dalam mendapatkan beasiswa itu memiliki proses dan perjalanannya nih. Bagaimana proses dan perjalanan Kak Rintan dalam mendapatkan beasiswa tersebut? Untuk prosesnya ya, saya tuh mau membagi prosesnya jadi 3 nih. Proses pertama tuh persiapan. gitu. Iya. Yang proses kedua tuh pendaftaran ataupun pemberkasan. Proses yang ketiga itu bisa dibilang tahap selanjutan kayak wawancara gitu kan, setelah lolos pemberkasan. Mungkin untuk yang pertama itu bisa kita bahas yang untuk persiapan dulu ya. Kayak persiapan tuh saya mempersiapkan tuh banyak ya, dari kesehatan juga yang Terus yang kedua tuh kayak saya tuh banyak berkontribusi, sebisa saya berkontribusi untuk baik prodi maupun kampus juga, dan untuk juga univ juga gitu kan. Jadi kayak bukan punya kontribusi tuh bukan kayak sekedar menang lomba Mbak. Jadi tuh kayak kita tuh mensukseskan acara kampus itu juga termasuk kontribusi kan. Karena kontribusi ini tuh bisa menjadi poin plus nantinya. Ya, teman-teman bisa diingat nih. Betul. Bisa jadi poin plus untuk ketika nanti waktu tes wawancara, pokoknya bisa jadi pertimbangan gitu kan. Terus untuk pemberkasan ini banyak ya prosesnya, nggak panjang gitu kan. Alurnya tidak Kayak singkat. mempersiapkan transkrip, kayak surat rekomendasi dari dosen maupun dari dekan gitu. Terus ada kakak, kayak saya kan kos gitu, jadi kan harus kayak minta yang dari rumah gitu. Kalau udah lolos nih tahap pemberkasan, kita lanjut ke tahap wawancara. Setelah lolos pemberkasan, wawancara itu tuh ada 2 tahap. Tahap yang pertama tuh wawancara sama dekan. Tahap yang kedua wawancara sama kaprodi. Kak, wawancara sama dekan itu kita kayak boleh dibagi nggak nih? Boleh ya? Iya. Iya benar. Kayak latar belakang kita gitu kan. Kayak organisasi apa aja ya? Tetap yang pertama tadi yang saya sebutin kontribusi betul sekali. kita. Iya. Kira-kira seperti itulah perjalanan prosesnya sampai dapat beasiswa PPA. Jadi nggak instan ya teman-teman. pastinya Sebenarnya. tidak instan.
perjalanan tadi tuh pasti Kak Rinta ini memiliki tantangan tersendiri dong. benar. Kira-kira tantangannya tuh Kendala, apa? bisa Iya, disebut kendala juga sih. Kendalanya itu yang terutama tuh di jarak. Iya, benar. Ingat kan waktu pembukaan PPA yang kemarin Iya. itu, saya kan dapat yang kemarin itu kan, itu kan kita lagi liburan. Masa liburan. Jadi liburan tuh rumah saya kan lumayan jauh ya dari kampus, sedangkan kan segala urusan pemberkasan itu tuh harus kita storing ke kampus, Iya, gitu. Kayak minta tanda tangan dekan, minta tanda tangan kaprodi, itu kan juga harus ke kampus kita. Iya. Jadinya kayak ayah tuh, bapak itu kan berjuang banget gitu. Berjuang sebenarnya tuh bapak gitu kan. Nganterin ke sana sini bolak-balik. Di situ sih tantangannya tuh kan kayak pemberkasan ini kan ribet ya. Mungkin banyak yang males di pemberkasan ya teman-teman ya kan. Pastinya. Sebenarnya tuh nggak ada ruginya juga kok kita untuk mencoba kan. Iya, betul. Siapa tahu dapet kan hasilnya manis juga Iya. nantinya. Di situ sih kendalanya. Kalau untuk tes selanjutnya kayak wawancara itu juga udah enak aja, tinggal ikut alurnya aja gitu. Berarti kendalanya itu rumah ya. Jarak jauh. Jarak. Karena lagi liburan juga. Iya, benar. Masa-masa mengorbankan. liburan kan harusnya untuk liburan ini. Menyesuaikan juga kan, kita mau minta tanda tangan tuh sama dekan kalau menemuinya itu tuh kan menyesuaikan jadwal. Kadang kita udah datang, ternyata ibunya lagi sibuk atau gimana tuh diundur lagi kayak gitu. Iya, benar-benar. Banyak berkorban lah ya, jelas harusnya. Ya kan kita kalau mau sesuatu, kita punya tujuan, kita punya mau arah kemana nih, kita kan harus kayak ada yang dikorbanin, ada yang diperjuangin gitu. Betul. Kita ngerasain dulu pahitnya, baru manisnya terasa lebih enak gitu. Benar sekali. Nah, ini nih Kak, untuk selanjutnya apa sih pengalaman yang paling terkesan buat Kak Rintan sendiri untuk meraih prestasi di Universitas Nurul Huda ini? Pengalaman yang paling berkesan itu tuh kayak kemarin itu kan sempat lolos ke tahap semifinalis Duta Bahasa Provinsi. Keren banget. Itu kan sampai ke Palembang juga kan, dan itu tahapnya pun nggak singkat, nggak sesingkat tiba-tiba langsung sampai Palembang. Ada tahapan kayak tahapan seleksi, ada tes UKBI dan UKBA, ada juga proses kayak kita garap krida juga kan dari sini. Iya, Kayak perjuangannya tuh panjangnya kan, ada juga yang seleksi di universitas. Jadinya kayak kita itu seleksi lagi sama teman-teman yang lainnya juga di universitas tuh, di kampus A kan kemarin. Nah, sedangkan saya kan tempat tinggalnya tuh di dekat kampus B. Terus kuliahnya juga di kampus B nih. Jadi waktu saat itu tuh masih masa-masa jam-jam kuliah. Jadi saya tuh tetap menyempatkan untuk kuliah, tapi dengan kayak selesai kuliah langsung ke kampus A. Jadi mondar mandir gitu dari B ke A, dan itu pun jalan kaki ya. Jadi kayak Biasa. pengorbanan banget ya di situ. Dan itu juga baru salah satu ya. Ada juga kan kemarin kayak KDMI, kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Kalau di Univnya alhamdulillah itu sempat lolos masuk di 5 besar di Univ gitu kan. Terus juga kepilih lagi tuh untuk ikut seleksi tingkat wilayah 1 gitu sama Mbak Sulis juga gitu. Nah, di situ tuh itu juga banyak organisasi kan yang mengadakan acara kayak Hima, itu kan banyak acara yang memakan jam kuliah. Tapi nih di samping itu semua, di samping banyak kegiatan saya tuh, saya mengapresiasi diri saya karena saya tuh bisa membagi waktu dengan baik. Sehingga walaupun saya banyak kegiatan di luar jam mata kuliah gitu kan, tapi tetap bisa mempertahankan IPK-nya stabil di atas 3,5. Jadi tuh apresiasi diri sendirinya tuh di situ. Rasa senang gitu ya, Iya, Mbak. bisa Udah berkorban, balance. bisa balance. Itu memang yang dicari-cari itu harus balance. Mana Prestasi itu penting, tapi lulus tepat waktu juga penting ya. Itu perlu diingat nih. Bener sekali. Tadi kan udah ada pengalaman berkesan nih ya. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, tentang tips dan trik nih untuk bisa lolos beasiswa itu seperti apa? Pasti ada. Kak Rita nih menyiapkan tips dan triknya dong pasti. Ada dong. biar teman-teman juga biar tahu nih dan semuanya. mengikuti jejak yang mahasiswa yang berprestasi tentunya. Kalau ya tips and triknya, yang tips itu tuh ya kayak ya tadi ya, perbanyak kontribusi itu penting ya. Terus yang kedua tuh iya, tak kasih tips nih. Ini penting banget juga, deketin kaprodinya. Bukan kayak kita tuh kayak tanya-tanya, Bu, ada nggak peluang beasiswa? Bu, Cari info. info,
maksudnya deketin tuh cari info, gali info gitu Iya, kan. betul. Kayak nanti pasti gak mungkin dong dari pihak kampus gitu kan, ada nih mahasiswa yang tertarik gitu kan, mau ikut di acara yang Iya. diselenggarakan kampus gitu. Gak mungkin dong kalau nggak ditolong. Iya. Jadi tuh kayak kita lebih minta kebimbingan beliau. Betul. Alhamdulillah banget nih dapat kaprodi yang baik gitu saya tuh. Jadi Enak kayak deh dia. dibantu, dibimbing dengan sangat baik. Informasi tuh juga cepet banget sampai yang saya gitu. Oh, itu tips dan triknya ya teman-teman. Pastinya. Satu lagi nih Mbak, yang paling penting tuh jangan males pemberkasan ya teman-teman ya. Jangan males Nih, kayak kebanyakan itu tuh males pemberkasan karena dikiranya tuh kayak ribet ya, ngurus kesana ribet. kesini, ngumpulin ini, ngumpulin itu, minta tanda tangan. bener. Sebenarnya kunci berhasilnya tuh di pemberkasan ini. Iya. Kalau udah lolos pemberkasan tuh nanti tinggal ngalir aja gitu. Selanjutnya benar sekali itu. Nah, ini untuk yang selanjutnya nih Kak ya. Apa sih motivasi tersendiri setelah kakaknya ini udah mendapatkan beasiswa PPA? Mungkin bisa sharing juga ke teman-teman. Mungkin kalau untuk motivasi yang pertama tuh motivasi dapat PPA ini ya. Kenapa kok pilih PPA nggak pilih yang lain? Beasiswa Mungkin lain. kayak gitu kan. Iya. Karena kayak yang pertama PPA ini value dan visinya tuh sama kayak visi saya tuh kan. Yang untuk pengembangan di bidang pendidikan dan untuk Iya. pengembangan peningkatan prestasi akademik ya, yang kayak disampaikan di awal tadi. Kayak saya tuh ingin terus mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya. Bisa lihat beasiswa ini gitu. Dengan adanya beasiswa ini jadinya kayak kita tuh merasakan punya tanggung jawab gitu. Iya, untuk betul berkontribusi untuk meningkatkan prestasi-prestasi kita. Jadi kayak wah, aku tuh udah dibantu sama kampus. Iya. Aku harus bantu kampus juga dong gitu. Ada rasa tanggung jawab ya. Betul sekali. Selain itu sih yang memotivasi juga karena PPA ini tuh teman-teman, PPA ini tuh ternyata lebih enak gitu. Maksudnya tuh pemberkasannya tuh lebih simpel daripada beasiswa-beasiswa yang lain. Persyaratannya pun juga lebih mudah ya. Boleh dilihat itu kan di informasi beasiswa PPA ini kan ada di bak.ppa.co.id. Nah, bisa dilihat di situ, bisa dicek tuh nanti. Jangan sampai telat nyari informasi yang jelas. Informasi itu penting. Banget. Terus kayak ya, itu tadi dilihat gitu. Lihat aja persyaratannya tuh enak kok, lebih enak dibandingkan kayak beasiswa yang lain. Juga tuh ada satu lagi nih yang kayak sempet insecure kan Mbak. Ini kan kuotanya tuh cuman dikit gitu. Setiap prodi cuma satu. Boleh dong nanti Pak atau Bu tambah lagi kuota PPA. Biar semuanya tuh bisa kebagian gitu yang merata gitu. Semakin banyak juga Semakin peminatnya. Betul itu. Sempet itu kan kayak ngedown gitu, apa aku bisa gitu. Tapi sekali lagi ada peran kaprodi sekaligus PA saya juga kan, Bu Diana ini kan kayak selalu mensupport, ayo Mbak, sampean bisa, kamu bisa gitu, sampean tuh mampu. Jadinya ada dorongan dari situ juga, dukungan dari keluarga yang terutama kan teman-teman juga support gitu. Jadi ya oke deh, kita coba, nggak ada salahnya loh mencoba. Bener, nggak ada salahnya mencoba. Gagal, Urusan coba hasil lagi, ya. itu urusan nanti gitu. Yang penting kita mau mencoba apapun itu, coba dulu. Nah, coba dulu apapun itu. Betul Coba. sekali. Baik, iya. Motivasinya ini sangat luar biasa nih dari Kak Arintan nih. Mungkin setelah sahabat online semua nonton ini, jadi kayak termotivasi juga nih. Aku pengen nih kayak Kak Arintan juga nih nanti mau mencoba upgrade diri jadi lebih baik lagi, jadi mahasiswa yang berprestasi. Mencoba hal baru tuh. Iya pasti, mencoba hal baru. benar. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, mengenai role model atau inspirator. Pasti kita tuh kalau apalagi dalam hal beasiswa kayak gini meraih ini nih, ada motivatornya, ada inspiratornya yang membuat kita buat kita semangat juga nih. Kira-kira siapa tuh? Kalau untuk role model tuh banyak ya kan. Jadi role model. Karena kan kita tuh butuh banyak inspirasi. Iya, benar. Butuh banyak motivasi itu buat berani mencoba. Kalau dari artis tuh yang sangat menginspirasi bagi saya tuh Kak Maudi, Maudy Ayunda, ya betul. Beliau tuh keren banget tuh menurut saya. Bisa lolos di banyak universitas di luar negeri gitu, menguasai banyak bahasa asing kayak Mandarin, Inggris gitu kan. Setelah masuk duta bahasa kemarin juga saya jadi ngerti gitu pentingnya bahasa nih gitu. Pentingnya bahasa. Karena kan dengan bahasa itu juga kita bisa berkomunikasi dengan yang lain. Iya, gitu. betul sekali.
Kalau inspirasinya juga tuh beliau tuh bisa balance antara karir sama pendidikan. Nah di situ tuh saya pengen mencuri ilmunya lah. Gimana nih bagi waktunya gitu sehingga karir tetap jalan dengan baik, pendidikan juga tetap lancar gitu. Seimbang gitu ya. Kalau untuk role model di dekat-dekat sini nih, saya tuh kagum sama ibu kaprodi saya. Luar biasa. Kayak beliau tuh selalu memotivasi mahasiswanya gitu kan untuk terus berani berkembang, Iya. menyampaikan informasi juga dengan baik, dan juga kalau mahasiswanya mau bimbingan tuh juga enak gitu sama beliau, selalu dibimbing, diarahkan dengan baik. Kedepannya kalau mau diberi kesempatan ya jadi guru ataupun jadi dosen gitu, saya pengen deh kayak ibu kaprodi saya nih Diana gitu, bisa merangkul mahasiswanya gitu kan. Terus kalau yang lain tuh dari dosen-dosen yang lain tuh juga sangat inspiratif gitu kan. Kayak dari Pak Effendi tuh selalu kayak nasehatin kami di mana tuh di dalam kelas tuh, kita tuh jangan cuman puas dengan apa yang kita pelajari di dalam kelas. Mengasah soft skill itu tuh juga penting banget. Benar. Banyak sekali ya di luar sana itu yang sukses tuh bukan di bidang yang mereka tempuh di perkuliahan. Iya, betul sekali. Jadi kayak mereka tuh kayak mengembangkan skill mereka gitu. Iya. Tentunya juga harus pede ya teman-teman. Tentunya. Jangan insecure. Insecure nih. Apalagi kalau perempuan biasanya selalu insecure. Rawan insecure kan. Padahal perempuan nih penting banget nih untuk maju ya. Iya, harus. Kalaupun insecure nih ya, tipsnya tuh insecure tuh jangan kayak aku nggak bisa, tapi aku nggak maju gitu. Iya, betul. Kalau kita tuh ngerasa insecure, aku nggak bisa, karena itu aku harus belajar gitu. Insecure-nya buat dorongan. Dorongan kita. Betul sekali. Baik, nah ini untuk selanjutnya nih Kak. Ini apa sih organisasi dan prestasi yang sering diikuti sehingga dapat mengembangkan diri dari Kak Rintan? Organisasi. Kita bahas pentingnya organisasi. Iya, kan? betul. Kadang tuh ada beberapa yang kita pelajari di organisasi, tapi tidak kita dapatkan di dalam kelas gitu. Iya, betul. Ada banyak juga yang kita pelajari di organisasi, tapi bisa kita terapkan kayak di dalam kelas, kayak public speaking kita gitu penting kan. itu public speaking, Kalau ya. dalam kelas kan kayak presentasi gitu kan perlu banyak kosakata gitu. Dengan ketemunya kita sama banyak orang, dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih pendidikannya mungkin lebih di atas kita gitu kan. Kalau organisasi kan mengumpulkan banyak orang gitu kan. Jadi kita kayak mengasah pemikiran kita agar lebih kritis, juga mengasah bahasa kita, kosakata kita tuh jadi lebih banyak, pengetahuan juga lebih luas, seperti itu sih. Jadi Juga organisasi itu relasi pertemanannya juga ya. Iya benar, relasi pertemanan juga. penting banget itu. Kita bisa, mungkin kalau di dalam kelas kan ya cuma teman-teman kelas, atau mungkin acara prodi juga teman-teman satu prodi gitu kan. Tapi kan kalau organisasi itu mencakup satu univ, bahkan tuh bisa sampai teman-teman yang di luar univ juga gitu. Iya. Jadi kumpul yang bermanfaat gitu ya. Kumpul yang nambah Mengasah ilmu. mental juga nih kan. Iya. Kayak kita bisa biasa dihadapkan dengan banyak orang, jadinya kita nggak nervous. Iya, Ketemu banyak orang tuh juga udah biasa aja, nggak nervous Iya, gitu. udah santai aja gitu. Santai. Nah untuk prestasinya tadi apa yang pernah diikuti kira-kira? Prestasinya ya pernah jadi kalau di kampus ya, pernah ikut seleksi duta bahasa itu tadi sampai tahap semifinalis. Ini membanggakan loh. Karena kan saya tuh dari tadi kebanyakan kayak di bidangnya tuh bahasa ya. Padahal saya sendiri fisika. Betul. Wah, aku ternyata punya kemampuan yang lain tuh, nggak hanya di ini prodiku gitu kan, nggak hanya di bidang sains gitu. Aku punya kemampuan di bidang bahasa juga. Ini harus aku kembangin nih, Iya. mumpung ada yang wadah penampungnya gitu, yang menampung gitu. Betul sekali ya. Jadi terus dikembangkan. Kedepannya pun kalau ada yang sains gitu, saya juga akan terus pengen Pengen ya. ikut. Benar. Selanjutnya nih Kak, tentang membagi waktu. Nah, kalau kayak Kak Rintan kan tadi banyak banget kesibukannya nih. Bagi waktunya itu gimana Kak, antara akademik, organisasi dan lainnya sebagainya? kita prioritaskan dulu ya Mbak ya. Iya. Kayak kita kan di sini kuliah tuh, jadi yang kita prioritaskan tuh kuliah. Tapi bukan berarti kita nggak berkontribusi ke kayak acara di organisasi ataupun acara-acara di yang lain gitu. Kayak contohnya nih, ada acara yang bertabrakan gitu kan di jamnya. Mungkin kalau kuliahnya cuma sebentar, kita bisa kuliah dulu di organisasi tuh. Semua tuh tergantung komunikasi.
setiap acara itu kan pasti ada bidangnya. Di dalam seksi-seksi bidang itu pasti nggak cuma satu orang. Jadi kayak komunikasi aja. Minta tolong dong handle dulu gitu. Aku masih mau kuliah gitu. Kalau kita ninggalin kuliah kita, nggak ada yang bisa gantiin. Gitu. Ya udah hilang gitu kan. Jadi tetap harus kuliah dulu. Kalau enggak, kalaupun kuliahnya itu full, itu minta aja tuh apa yang bisa tak kerjain gitu di luar ini. Jadinya imbang, tetap bisa kuliah, tetap bisa berkontribusi. Kalau masalah hobi, saya ambil kayak weekend yang waktunya benar-benar luang. Hobinya apa tuh, Kak? Make up. Oh iya, make up. Bisa make up kan? Iya, hobinya di make up. Oke. Nah, ini nih Kak, yang terakhir. Apa sih rencana untuk Kak Arintan sendiri setelah kan udah menjadi mahasiswa berprestasi kan ya tentunya. Nah, itu apa sih rencana kedepannya? Planningnya. Yang terutama ya, kita itu kan harus tetap mempertahankan gitu. Mempertahankan niatnya kita nih, ya kadang kan naik turun gitu kan. Tetap kita pertahankan agar tetap stabil, mau terus mencoba hal-hal yang baru gitu kan. Karena kan kayak prestasi itu kan banyak membantu kita gitu kan. Kayak ya itu tadi bisa jadi kayak poin plus sendiri kalau mau ngajuin beasiswa gitu. Kayak terus kayak di kompetisi, pengennya sih ikut beberapa kompetisi lagi gitu kan. Untuk apa ya? Untuk ngembangin diri, karena ya di kompetisi itu kita bisa berkembang. Jadinya kompetisi itu bukan akhir dari apa yang udah kita pelajari gitu, enggak ya. Di dalam kompetisi itu kita belajar berkembang. Dari mana? Curi ilmu dari peserta-peserta lain yang mungkin lebih jago dari kita gitu kan. Kayak contohnya Wisi nih, oh dia gesturnya bagus ya kalau kayak gitu, mimik mukanya oh gitu ya gitu kan. Kayak kita harus mikir itu. Adapun juga kan dari jurinya kayak kita udah tampil pasti kan di komen kan, kamu kurangnya ini. Nah itu yang bisa nanti kedepannya diasah lagi untuk bisa mengembangkan diri. Kedepannya rencana saya sih tetap akan mengikuti banyak ya kegiatan Terus maju lagi ya. Terus lebih maju lagi. Iya betul. Lebih biar bisa lebih banyak menginspirasi teman-teman juga gitu kan. Betul sekali. Karena kan kita bagaimana kita bisa menginspirasi kalau kita belum terjun di hal itu. Jadinya terjun dulu baru nanti bisa berbagi ilmu ke yang lain. Iya benar sekali itu. Oke. Setelah semua pertanyaan tadi nih Kak, kira-kira pesannya Kak Arintan untuk teman-teman online semua ini apa? Pesennya nih ya, yang pertama tuh jangan males. Karena apapun itu tuh kalau kita udah males tuh kayak ya bakal berat banget gitu. Males itu bukan karakter ya teman-teman. Jadi males itu bisa dirubah. Males itu cuman kayak sinyal kayak kita tuh belum tertarik di hal itu. Nah kuncinya gimana nih ngatasin malesnya? Cari motivasi, pelajari. Kadang kita belum mengetahui hal itu, jadinya kita males. Kayak gali terus informasi tentang hal itu, hal apapun itu gitu ya. Gitu sih, jangan insecure juga. Insecure boleh tapi untuk mengembangkan diri. Kayak kita belum bisa ini, aku insecure aku belum bisa ini. Maka dari itu belajar. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Kalau prinsip saya nih, saya tidak pernah bilang tidak bisa ketika dimintain untuk ikut berkompetisi. Tetap saya akan belajar sebisa mungkin untuk terus mengasah diri gitu. Benar sekali. Jadinya kayak kita tuh nggak akan tahu kita bisa atau enggak kalau kita tuh belum mencoba, belum terjun ke dalamnya situ. Kalau udah terjun nanti oh ternyata cuma kayak gini gitu kan kadang. Pernah kan kayak gitu. Betul sekali. Ya gitu sih. Pesan yang sangat memotivasi buat kita semua tentunya ya. Dan tidak terasa nih Kak, kita udah ada di penghujung waktu. Gak kerasa. Terlalu asik nih setelah ngobrol-ngobrol santai yang tentunya tuh tidak hanya sekedar basa-basi tapi itu penuh inspirasi buat kita semua. Benar sekali. Juga terima kasih sih atas waktunya dan pengalamannya serta berbagi ilmu tentunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, akhir kata kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.